Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di Rumah Kewarasan. Rumah atau lebih tepatnya ruang intangible yang ada di dalam diri kita, penyatuan dari pikiran, hati, dan raga kita di suatu tempat yang tidak nampak tapi bisa dirasakan, sehingga ruang kewarasan sebenarnya ada di dalam diri kita. Dan barang siapa menemukan rumah kewarasannya, dia akan menemukan dirinya sendiri. Kata orang Yunani kuno, gnoti sauton. Kata kita yang berbasis hadis qudsi akan selalu ingat man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Kali ini kita akan bicara tentang, ya, sebelumnya ada prolog. Sebenarnya apa sih, mengapa kita harus hidup di dunia? Pertanyaan tertinggi di dunia itu bukan apa, tapi mengapa. Bukan apa banjir, tapi mengapa kok banjir. Bukan apa macet, tapi mengapa kok macet. Jadi kebijaksanaan tentang membedakan pertanyaan apa dan mengapa, dan tahu bahwa mengapa itu adalah pertanyaan tertinggi akan membuat kita menjadi lebih wise. Yang kedua, mengapa kita hidup? Ya hanya satu sebenarnya, hanya untuk bahagia, untuk bergembira, bahagia, dan sekaligus memelihara selalu kewarasan tinggi. Jadi selalu dalam kebahagiaan atau kesenangan, menjadi orang yang gembira. Baik buruk itu menjadi relatif, tetapi menjadi gembira, menjadi happy, menjadi bahagia itu menjadi keharusan. Semua yang kita cari mati-matian, jabatan, kekayaan, reputasi, sekolah capek-capek dan seterusnya, sampai ijazahnya pun dicari-cari, nggak tahu. Sebenarnya itu apa sih? Ya supaya kita menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang gembira. Kalau enggak ya menyesahkan aja kan gitu. Yang kedua, menjadi orang yang tetap menjaga kewarasan. Jadi dalam skala Hawking di atas 200. Makanya saya selalu bilang, oke, kita menjaga kewarasan dan kebahagiaan kita agar kita tetap jadi manusia. Itu aja tujuan jadi manusia. Yang ketiga, nah untuk itu butuh prasyarat. Saya akan menyampaikan 9 prasyarat agar kita menjadi manusia yang bergembira atau bahagia dan menjadi manusia yang berkewarasan tinggi. Jadi judulnya secara sederhana ada 9 variabel agar kita tetap menjadi manusia berbahagia dan menjadi manusia yang waras. Satu, tahu bedanya keinginan dan kebutuhan. Jadi teman-teman, seringkali kita nggak paham keinginan mana, kebutuhan itu mana. Di mall itu pasti kita bingung mana keinginan karena semua menjadi kebutuhan. Tapi sebenarnya saya hanya ingin sampaikan kebutuhan itu sangat sedikit. Jadi basic need of life itu sedikit, makan, minum, ya simple life dan seterusnya. Ya sekolah, bahkan teman-teman saudara kita di Baduy bahkan tidak sekolah formal, tetapi barangkali mereka lebih bahagia dari kita. Ya sekedar komparasi yang mungkin tidak relevan, tetapi menjadi lebih bijak membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, itu menjadikan kita menjadi lebih bahagia sebenarnya, lebih bijak dan lebih waras. Jadi mari kita penuhi dulu kebutuhan, keinginan barangkali perlu dipertimbangkan ulang. Yang kedua, variabel yang harus kita tahu adalah mana sebab dan mana akibat. Jadi mengacaukan keduanya membuat kita tidak bijak menemukan akar masalahnya. Jadi ya terserah kita meletakkannya, tetapi paling tidak ya contoh-contoh konkret, di suatu kabupaten bupati adalah sebab, kabupaten adalah akibat, gubernur adalah sebab, dan provinsi adalah akibat, dan seterusnya. Kepala sekolah adalah sebab, sekolah adalah akibat. Presiden mau tidak mau nih adalah sebab, dan negara adalah akibat. Jadi menemukan mana mana sebab dan akibat menjadikan kita lebih wise. Yang ketiga, teman-teman, kita ingin tahu atau harus tahu bedanya instrumen dan tujuan. Jadi janganlah dibolak-balik mana instrumen atau alat dan mana yang tujuan. Jadi uang harus kita letakkan sebagai instrumen, bukan tujuan. Tapi kalaupun Anda taruh sebagai tujuan, it's your own life. Jadi sekali lagi, hidup untuk makan atau makan untuk hidup, hidup untuk uang atau uang untuk hidup, dan seterusnya. Jadi pengetahuan atau kebijaksanaan tentang pengetahuan antara bedanya antara instrumen dan tujuan membuat kita lebih waras dan lebih bahagia.
Yang keempat, tahu bedanya artifisial dan substansial. Artifisial sering disebut sebagai simbolik, oke? Suatu kabupaten atau kota mati-matian ingin mendapatkan piagam Kalpataru atau piagam apapun, wajar tanpa perkecualian, itu kan simbol artifisial. Substansialnya seharusnya ya tidak ada korupsi, kan begitu. Jadi alangkah naif kalau dapat piagam Adipura, simbol artifisial, tetapi kotanya atau kabupatennya tetap kotor gitu ya. Jadi yang dikejar simbol. Tapi hari ini barangkali ya itu, ini lepas dari realita dulu. Yang kelima, teman-teman, tahu bedanya prioritas dan urgensi. Jadi yang prioritas itu pastilah urgent, tapi yang urgent belum tentu harus jadi prioritas. Jadi pastikan bahwa kita tahu bedanya prioritas dan urgensi. Yang kelima, teman-teman, ya setelah tahu bedanya instrumen dan tujuan, sebab dan akibat, keinginan dan kebutuhan, simbol dan substansi, yang kelima atau lebih tepatnya keenam ya, ini tahu tentang respon dan reaksi. Reaksi itu lebih merupakan instinktif, animal instinct. Kita didatangi harimau pasti bereaksi, lari atau melawan. Tapi merespon itu selalu butuh penguasaan ruang dan waktu sebentar. Apakah kita harus lari, berpikir untuk lari atau tidak lari, itu adalah respon. Tetapi langsung lari itu berarti reaksi. Langsung marah itu reaksi, tetapi berpikir sebentar apakah harus direspon dengan kemarahan atau tidak, itu respon. Yang ketujuh, teman-teman, bedanya antara karya dan kerja. Bisa jadi apapun profesi kita merasa sudah bekerja, kerja mati-matian dan seterusnya. Tapi apakah itu sudah merupakan karya gitu? Jadi mari kita bedakan kerja dan karya. Kerja hanya untuk diri sendiri, urusan perut ke bawah. Tapi karya itu pasti juga untuk orang lain. Dan pasti karya itu muncul dari perut ke atas, ada pemikiran, inovasi, dan seterusnya. Kerja itu rutinitas, tetapi karya barangkali memberikan keabadian. Yang ketiga, kerja, ya kalau mau kasar itu pekerjaan, ya sudahlah, pekerjaan yang memang wajib karena kita harus survive of the fittest, survive untuk hidup. Tapi karya barangkali merupakan legasi kita selama menjadi manusia di planet ini. Yang kedelapan, teman-teman, pengalaman dan pernah mengalami. Sering kita menyombongkan diri, wah aku udah berpengalaman nih dalam pekerjaan ini, pekerjaan itu. Oh ya, bisa jadi hanya mengalami. Jadi bedanya apa? Bedanya satu, pengalaman adalah sesuatu yang direnungkan dan diambil hikmahnya. Tidak hanya direnungkan, tapi diambil hikmahnya. Apa sih yang bisa kita pelajari? Ada learning process, itu pengalaman. Tapi mengalami ya di event, just by. Jadi peristiwa hanya berlalu tanpa, ya sudah, hilang, udah hilang itu. Jadi sekali lagi, bukan semuanya ini tentang benar salah, baik buruk, pinter bodoh, tetapi bagaimana kita menjadi lebih bahagia dan lebih waras. Yang terakhir, teman-teman, apakah kita tergolong orang yang open mind atau fixed mind? Orang yang fixed mind ya udah selesai gitu kan. Ciri-ciri manusia ber-IQ rendah antara lain itu susah belajar, susah menerima pendapat, selalu menggeser kesalahan pada orang lain, selalu mencari perhatian, dan seterusnya. Itu fixed mind sebetulnya. Jadi pokoknya, gini, kalau harga matinya sudah keluar kata pokoknya, berarti indikator fixed mind sedang berkecamuk di otak kita dan perkataan kita. Sedangkan open mind mempertimbangkan kita bukan satu-satunya sumber kebenaran. Bisa jadi kebenaran yang kita sedang diskusikan, perdebatkan, atau kita cari bersama-sama itu proses berjalan, proses dinamis, bukan proses statis. Oke teman-teman, itu saja refleksi sore atau siang atau malam, tidak penting. Waktu menjadi dimensi relatif, waktu menjadi panjang untuk mereka yang bahagia, tapi waktu menjadi pendek bagi mereka. Waktu menjadi pendek bagi mereka yang bahagia, dan waktu yang menjadi panjang bagi mereka yang menderita. Jadi selamat menikmati proses menjadi manusia yang berbahagia dan menjadi manusia yang berkewarasan tinggi, dan
Apapun instrumennya, itulah tujuan kita. Terima kasih. Selamat berkarya, selamat berbahagia, dan selamat berkewarasan.